أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang masalah kubur. Ya, karena sudah dijelaskan beberapa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wafatnya, matinya, meninggalnya setiap anak-anak Adam, setiap manusia. Jadi setiap kita, ya setiap anak-anak Adam, setiap ciptaan-ciptaan Allah itu akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, di antaranya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, sudah jelaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya kematian itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, menjadi support buat kita supaya kita selalu bersiap sedia, supaya kita ini standby ya menghadapi kematian, karena kematian tidak tahu kapan akan datang kepada kita. Tidak harus orang yang sakit-sakitan dulu, karena orang sehat pun bisa terjadi kematian lebih dahulu datang kepadanya. Tidak harus orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, karena berapa banyak anak-anak muda, ya anak-anak yang masih belia, yang ketika kematian datang mereka tidak bisa mengelak lagi. Ya, begitu juga tidak harus orang-orang yang hidupnya sengsara, orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan, karena orang-orang yang bergelimang dalam kesenangan pun ketika Allah menghendaki kematian kepada mereka, maka matilah dan mereka tidak dapat menolaknya. Oleh sebab itu, siapapun kita, siap ataupun tidak kita, ya percaya ataupun tidak kita, semua nanti akan merasakan kematian. Makanya kita siapkan semua itu ya dengan cara apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, maka beribadahlah engkau ya kepada Allah itu sampai datang yang namanya al-yakin, sampai datangnya kematian kepadamu. Ya, jadi kita sambil menunggu kapan kematian datang kepada kita, kapan waktu kita nanti itu habis dalam kehidupan dunia ini, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan pada saat kita ini sedang ya tinggi-tingginya semangat kita dalam menuntut ilmu, sedang kuat-kuatnya keimanan kita, sedang sungguh-sungguhnya kita beribadah kepada Allah, disitulah ya Allah menginginkan kehidupan kita telah berakhir. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kondisi begitu kita bisa husnul khatimah. Ya, dan sebagian sudah dijelaskan di awalnya. Baik, nah sekarang ya dari apa yang dijelaskan dalam hadis panjang yang pada bahagian pertama itu, ya di dalam hadis panjang itu ada faidah yang bisa kita ambil. Di antara faidahnya adalah ya dalam hadis panjang itu ada suatu hadis, ya satu matan, ya bunyi hadis yang mengatakan summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsu thayyibah
Wa fi riwayatin al-mutmainah ukhruji ila magfirati minallah wa ridwan. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatira min fi saqai fayakhudhuha. Al-hadis. Ya, artinya maka kemudian ya datanglah ya kepada orang tersebut, kepada orang yang telah ditetapkan kematian tersebut, malakul maut, yaitu malaikat kematian, malakul maut, yang dia duduk di sisi kepala orang yang hendak mati itu, ya di dekat kepalanya. Lalu kemudian berkata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu kepada ampunan dari Allah dan juga keriduannya. Al-hadis. Ya, dan seterusnya hadis. Jadi ada kata-kata di sini, summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah kepada orang yang telah ditetapkan kematian itu. Siapa? Malakul maut, malaikat maut. Jadi yang selanjutnya adalah bahwa malaikat maut adalah malaikat yang memang diserahi tugas untuk mencabut nyawa. Ya, setiap makhluk Allah, setiap ciptaan Allah, maka dia akan dimatikan, dia akan diwafatkan, dan ini adalah merupakan tugas malaikat maut. Hadis dari Al-Bara bin Azib ya radhiyallahu an di atas juga menerangkan tentang nama malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa setiap orang yang telah ditentukan kematian atasnya, yaitu dengan nama malakul maut atau malaikat maut. Hal ini pun sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat ya berikut ini. Ya, dalam sebuah ayat ada kalimat langsung penyebutan malakul maut, yaitu dalam Quran surat As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Katakan wahai Nabi, ya tawaffa akan mewafatkan, akan mematikan kum kalian. Siapa? Malakul maut. Katakan wahai Nabi, malaikat maut akan mematikan kalian, akan mewafatkan kalian. Alladzi yang ukila, memang telah diserahi tugas bikum untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian nanti kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Jadi siapa malaikat yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa ya anak-anak Adam, untuk mencabut nyawa manusia, yaitu adalah malakul maut. Ya. Dan alangkah mengerikan seandainya engkau wahai Nabi melihat ketika orang-orang berdosa, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Rabb mereka. Lalu mereka pada saat itu mengatakan, wahai Rabb kami, sekarang kami telah melihat dan sekarang kami telah mendengar ya Allah. Jadi ketika di dalam neraka, ya ketika mereka itu sudah merasakan bagaimana jilatan api, bagaimana berkobar-kobarannya api dan berbagai macam siksaan dalam neraka lagi, ketika mereka sudah melihat sendiri, ketika mereka sudah mendengar sendiri ya apa yang ada dalam neraka, lalu mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sekarang kami telah melihat dan sekarang kami telah mendengar. Maka sebab itu ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Ya, dia minta izin, dia minta supaya dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? Na'mal solehan, supaya kami dapat mengerjakan amal-amal soleh, supaya kami sholat, supaya kami puasa, supaya kami ini bersodakoh, membayar zakat, menunaikan ibadah haji yang selama hidup di dunia ini kami tidak mengerjakannya. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi ini keyakinan yang tidak ada faedahnya. Ya, keyakinan yang tidak ada manfaat buat mereka, karena mereka sudah disiapkan tempatnya di dalam neraka. Nah, jadi dari ayat ini, dari surat As-Sajdah ini, yang kita ambil adalah pengkabaran, pemberitaan dari Allah bahwa yang akan mewafatkan, yang akan mematikan kalian, yaitu anak-anak Adam, sebagaimana Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakannya, yaitu adalah malaikat maut. Ya, di mana malaikat maut memang wukila bikum, yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Nah, itu dari pertama ya di dalam Al-Quran, bahwa malaikat maut itu adalah nama ya seorang malaikat yang diserahi tugas ya untuk mencabut ya nyawa. Ya, dan kita tahu bahwa tugasnya
para malaikat itu sesuai dengan ya apa yang Allah kehendaki. Ada yang bertugas memberikan wahyu seperti malaikat Jibril, ya, dan yang lain-lainnya. Nanti ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik, ada malaikat Mungkar dan Nakir dan seterusnya. Ya, nah kita tidak bahas masalah keimanan kepada para malaikat karena ini bukan babnya. Tapi di sini hanya sekedar pemberitahuan, pengkabaran, dan ini untuk menambahkan keyakinan kita tentang keberadaan malaikat, bahwa ada seorang malaikat yang memang diserahi tugas untuk mencabut nyawa, ya, untuk melepaskan ya nyawa seorang daripada jasadnya, daripada raganya. Dan malaikat itu adalah malaikat maut. Kemudian di sini berkata Syekh Albani rahimahullah, ini ya di dalam kitab Ahkamul Janaiz, ya, ketika membawakan hadis ini yang panjang itu, qultu, aku berkata, kata Syekh Albani, hadza huwa ismuhu fil kitabi was sunnah. Inilah dia namanya yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu malakal maut maksudnya. Wa amma, dan adapun tasmiyatuhu, adapun penamaan malaikat maut dengan Israel, malaikat Israel, famimma la aslalahu, termasuk tidak ada asalnya. Jadi tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an malaikat Israel itu, penamaan malaikat Israel itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, dan juga wasunnah tidak ada di dalam sunnah. Ya. Jadi wa amma tasmiyatuhu bi Israil, adapun penamaan malaikat maut dengan Israel, famimma, maka dari apa-apa yang tidak ada aslalahu, yang tidak ada asalnya, khilafan, ini berbeda dengan apa-apa huwal masyhur, yang sudah terkenal, yang sudah masyhur, yang sudah populer indan nas, ya, di sisi manusia. Jadi yang populer penamaan malaikat maut ini adalah Israel. Tetapi sayangnya tidak dijumpai dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis, ya, bahwa malaikat maut bernama Israel. Wala'allahu, dan boleh jadi penamaan malaikat maut ini yaitu Israel boleh jadi minal Israiliyat, termasuk dari cerita-cerita Israiliyat, ya, yang terkandung dari kisah-kisahnya orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi. Ya, dan begitu juga disebutkan di dalam Syekh Utsaimin dalam fatwanya juga begitu. Begitu juga bisa dalam Faidul Qadirnya Imam Al-Munawi misalnya. Ya, banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa penamaan malaikat Israel itu tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita kembalikan kepada penamaan awal yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu tadi dalam surat As-Sajdah, yaitu kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, wahai Nabi, akan mewafatkan kalian malakul maut. Atau dalam hadis yang sudah kita baca panjang itu, summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi kita kembali kepada penamaan, ya, bahwa malaikat yang bertugas mencabut nyawa, ia adalah malakul maut namanya. Ya, itu yang lebih aman. Ya. Nah, kedatangan malaikat maut ini, ya, seperti sudah dijelaskan, ya, diawali dengan datangnya beberapa malaikat yang menyertainya, yaitu malaikat penyerta. Ya, apakah para malaikat yang berwajah putih bersinar laksana sinar mentari, yang ada pada tangan mereka kain kafan dari kain kafan surga dan juga balsam surga, ataukah para malaikat yang berwajah hitam kelam yang keras lagi bengis, yang ada pada tangan mereka semacam karung goni dari neraka? Manakah di antara dua golongan malaikat itu yang datang? Maka itu menunjukkan keadaan orang yang hendak mati tersebut. Jika yang datang itu adalah golongan malaikat yang pertama, yaitu yang berwajah laksana, ya, putih bersinar laksana mentari, maksud itu, yang ada padanya kain kafan dan balsam dari surga, maka yang hendak meninggal itu adalah termasuk orang-orang yang mukmin, yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah golongkan kita pada golongan pertama ini. Ya, mudah-mudahan pada saat nanti sebelum kedatangan malaikat maut kepada kita, yang datang kepada kita, yang menjumpai kita adalah malaikat-malaikat yang berwajah putih bersinar seperti mentari, dan ada pada tangan para malaikat itu yaitu kain kafan dan balsam dari surga. Itu golongan yang pertama. Kemudian, namun jika yang datang itu golongan malaikat yang kedua, yaitu yang wajahnya itu adalah hitam kelam,
tampak wajahnya keras, bengis, lalu pada tangannya juga ada semacam karung goni yang dibawa ya dari neraka, maka niscaya akan meninggal dunia itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kerap berbuat dosa, yang kelak akan menempati neraka dan akan mendapatkan kemurkaannya. Al-iyazubillah. Nah, tapi yang bisa melihat, yang bisa tahu ya malaikat penyertanya itu, tentu itu adalah orang-orang yang hendak meninggal. Kita meskipun berada di hadapan orang yang hendak meninggal, kita tidak akan menyaksikannya. Ini adalah perkara-perkara gaib yang kita wajib mengimani, walaupun tidak kita lihat, walaupun tidak kita rasakan kehadirannya. Kita hanya melihat ya bagaimana seorang yang hendak meninggal itu, yaitu dia tersendat dalam nafasnya, kemudian kejang-kejang ya dalam fisiknya, kemudian mengeluarkan suara seperti orang mengorok misalnya, kemudian wajahnya kemudian berangsur dingin. Kita hanya melihat lahiriahnya saja, dan kita tidak menyaksikan ada di situ malaikat yang sedang mencabut nyawa dan orang yang meninggal itu merenggang nyawanya. Kita tidak melihat ya ada malaikat maut dan malaikat penyerta di situ. Kita hanya melihat orang yang sedang berjuang ya dalam tarikan nafas yang semakin menipis. Ya kita hanya bisa melihat itu. Tapi semua kita nanti akan merasakannya. Kita semua nanti pasti akan menjumpai. Kita akan mendapatkan ya sakaratul maut, akan mendapatkan perjalanan kematian ini. Semua kita pasti akan begitu. Tidak ada seorang pun yang lepas ya dari kejadian atau peristiwa ini. Ya, maka bermohonlah kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, di mana kematian kita sebelum kedatangan malaikat maut. Mudah-mudahan yang datang kepada kita malaikat yang berwajah putih, ya terang, cahayanya itu seperti mentari, dan pada tangan mereka ada semacam yaitu kain kafan dan balsam dari surga. Ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan terwujud. Nah, apa yang terjadi berkenaan dengan masalah ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya. Wa huwa, dan dialah Allah Al-Qahir yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Wa yursilu, dan Allah juga lah yang mengirim kepada kalian hafazatan, malaikat-malaikat penjaga, hatta sehingga idza jaa, apabila datang, ahada kepada seseorang kum di antara kalian, ahada kepada seseorang kum di antara kalian, al-maut, kematian, sehingga apabila datanglah kematian kepada seseorang di antara kalian, tawafat, maka akan mewafatkan, akan mematikan dia seseorang di antara kalian itu, rusuluna, yaitu para utusan kami. Jadi kalimat rusul itu jamak. Jadi tidak hanya malaikat maut, tetapi ada malaikat penyertanya. Apakah seperti yang pertama atau yang kedua? Apakah penyerta-penyertanya itu adalah malaikat yang berwajah ya seperti cahaya mentari atau yang hitam kelam? Ya, itulah yang dikatakan makanya ya malaikat penyerta. Dan makanya dikatakan di sini ya tawafathu rusuluna, akan mewafatkan ya seseorang itu, yaitu utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, wahum, sedangkan mereka la yufarritun, tidaklah melalaikan tugasnya. Ya, para malaikat tidak pernah melalaikan tugas. Kalau seandainya Allah menghendaki kematian kepada si fulan, walaupun dia itu masih belia, dalam kondisi sehat walafiat, tidak penyakitan, ya walaupun dia itu belum menikah dan seterusnya, kalau Allah sudah menghendaki, maka para malaikat bergegas untuk mencabut nyawa orang tersebut. Ketika ada orang baru saja menikmati, memiliki ini, memiliki itu, yang dia baru sebentar saja menikmati kenikmatan itu, kalau Allah berkehendak kematian, maka datanglah kematian itu. Ya, para malaikat itu tidak pernah melalaikan tugasnya. Jadi kalau sudah dapat perintah dari Allah, sudah mendapatkan tugas dari Allah untuk mengerjakan sesuatu, yaitu mencabut nyawa seseorang, maka para malaikat bergegas, bersegera untuk melaksanakan tugasnya, dan mereka tidak pernah melalaikan tugas. Berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, seseorang itu akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami,
yaitu adalah malaikat maut dan kawan-kawannya dan para malaikat penyertanya. Nah itu, ya. Nah, itu jadi malaikat itu nanti ditemani ya oleh beberapa orang malaikat lagi, ya, di mana para malaikat ini menemani, ya, menyertai malaikat maut. Jadi sebelum kedatangan malaikat maut, maka malaikat-malaikat inilah yang datang terlebih dahulu. Ya, dan ingat, para malaikat itu tidak pernah ya melalaikan tugasnya. Nah, ini juga sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, supaya kita tahu bagaimana para malaikat itu ya terhadap perintah Allah, terhadap tugas yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Ar-Rahman itu mengambil seorang anak. Nah, itulah kekafiran, kemusyrikan orang-orang kafir atau musyrik yang mereka itu menyangka Allah memiliki anak. Maha suci Allah, subhanahu maha suci Allah. Bal sebenarnya yang dianggap anak itu oleh mereka adalah ibadun, hamba-hamba Allah, mukramun yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Para malaikat itu, ini kita ambil, la yasbikunahu bil qauli, tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Mereka tidak pernah menyela ucapan Allah, tidak pernah mereka berbicara tanpa seizin dari Allah. Ya, pokoknya ketika Allah perintahkan mereka bicara, barulah berbicara. Ya, kalau Allah perintahkan mereka melakukan sesuatu, maka mereka segera melakukan sesuatu. Itulah sifat, ciri khas daripada para malaikat. Nah, ini kita ambil bahwa para malaikat itu wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, di sini tugas malaikat maut dan malaikat penyertanya untuk mencabut nyawa si fulan, walaupun mereka kasihan kepada si fulan karena ya selama hidup belum pernah merasakan kesenangan, kasihan ya Allah, dia belum pernah merasakan kenikmatan. Nggak ada para malaikat ngomong seperti itu. Begitu Allah katakan cabut nyawanya, walaupun hidupnya tidak pernah merasakan kenikmatan, maka dia akan dicabut nyawanya. Atau kalau dia kata ada orang baru saja merasakan kenikmatan, baru bekerja, ya, atau baru menikah misalnya, atau baru apalah kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dia rasakan, kalau Allah menghendaki kepada dia kematian, lalu Allah perintahkan kepada malaikat maut dan malaikat penyertanya untuk mewafatkannya, maka mereka bergegas untuk melakukannya. Itulah tugas para malaikat. Mereka tidak pernah mengecewakan Allah, mereka tidak pernah menentang Allah, mereka la ya'sunallah ma'amarahum, mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, berbeda dengan sifat kita manusia. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Tahrim, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka, di mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Alaiha, di atasnya, di atas neraka itu ada malaikat yang keras, yang bengis. Nah, ini sifat malaikat secara umum, ya. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah menentang, tidak pernah membangkang Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Itu secara umum sifat malaikat begitu, termasuk juga malaikat maut. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa si fulan atau si fulana, ya tidak diperhatikan bagaimana kondisi orang itu. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia sehat walafiat, nggak pernah malaikat, ya Allah, kenapa orang itu? Kenapa orang yang nggak sakit-sakitan aja? Kenapa orang yang tua aja didahulukan? Nggak begitu. Langsung mereka kerjakan. Begitu juga kalau Allah menghendaki kematian massal dengan kecelakaan misalnya, atau dengan bencana alam, ya kalau Allah menghendaki kematian secara massal, maka akan terjadilah itu. Semua apa yang diperintahkan Allah, itulah yang dikerjakan oleh para malaikat, termasuk malaikat maut. Dan buat malaikat itu mudah, sebagaimana Allah mudah memerintahkannya. Nah, itulah mudah-mudahan ini menjadi keimanan buat kita,
menjadi penambah pengetahuan buat kita bahwa ada malaikat. Ya, kalaupun banyak orang tidak percaya dengan adanya malaikat maut karena banyak sebagian orang yang mengandalkan logikanya, bagi orang yang memang tidak terpengaruh oleh kehidupan beragama, ya maka mereka tidak percaya dengan adanya malaikat maut. Buat mereka katanya mati ya mati aja, nggak ada cerita dicabut nyawa, nggak ada. Itulah mereka karena menganggap bahwa ya pekerjaan malaikat maut yaitu mencabut nyawa manusia ini adalah merupakan fiktif kata mereka. Nah, kita tidak usah pedulikan orang-orang itu, biarlah mereka dengan kesesatan yang mereka terombang-ambing. Yang penting kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang ingin memperbaiki keimanan kita, ya hendaklah kita meyakini bahwa Allah mempunyai para malaikat. Allah memiliki yaitu malaikat-malaikat yang diserahi tugas, ya dengan tugas mereka masing-masing. Dan di antara malaikat ada disebut dengan malakul maut yang Allah perintahkan, yang Allah tugaskan kepada malaikat maut itu untuk mencabut hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. Dan malaikat maut itu ditemani, disertai oleh malaikat-malaikat yang lain. Dan mereka dengan sigap, segera, taat, patuh tanpa kebimbangan melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Dan kita tinggal mengimani, kita tinggal meyakini dengan sepenuhnya, dengan keyakinan yang sempurna, tanpa kebimbangan dan tanpa keraguan. Ya, mudah-mudahan ini bisa melonjakkan iman kita, bisa menaikkan iman kita. Ya, mudah-mudahan seperti inilah keimanan kita, supaya kita selamat nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan materi yang singkat ini berkenaan dengan malaikat maut, ya insyaallah kita akan lanjutkan nanti tentang fawaid atau faedah dari hadis panjang tentang perjalanan kematian setiap hamba. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa memberikan faedah kepada kita, menambah keimanan kita kepada para malaikat, khususnya malaikat maut. Dan kita harus siap dengan kedatangan beliau. Kita harus siap dengan kedatangan malakul maut yang ditemani oleh malaikat-malaikat penyertanya. Ya, mudah-mudahan malaikat penyertanya itu adalah malaikat-malaikat yang berwajah putih, berseri, bersinar seperti mentari, dan pada tangan mereka ada kain kafan dan balsam dari surga. Mudah-mudahan ya Allah kabulkanlah, mudah-mudahan juga berfaedah buat keturunan saya, keluarga besar saya, kerabat-kerabat saya, dan seluruh daripada jamaah kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bisa berfaedah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك